Assalamualaikum Warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Kami dari kelompok 9, mata kuliah instrumentasi dasar, ingin menjelaskan tentang hemositometer dan kamar hitung. Lalu kita beranggotakan 3 orang. Yang pertama adalah saya, Ivalova Herunisa. Yang kedua saya Musliha. Dan yang ketiga saya Nebula Najwa Nuraseptia. Baik, kita langsung saja ke pembahasan yang akan kita bahas. Berikut ini adalah dokumentasi kamar hitung dan hemositometer. Lalu definisi dan fungsi hemositometer atau kamar hitung. Kamar hitung atau bilik hitung adalah suatu ruangan dengan ukuran yang sangat kecil yang digunakan untuk menghitung jumlah sel darah dengan menggunakan sampel yang sangat sedikit. Volume tiap kamar hitung ini berbeda-beda tergantung jenis sel yang akan dihitung. Hemositometer adalah perangkat standar yang digunakan untuk mengukur jumlah sel di sebagian besar laboratorium yang biasanya diotomatisasi untuk meningkatkan hasil. Prinsip hemositometer adalah menghitung jumlah sel dengan volume tetap dalam rentang pengukuran yang ditetapkan. Hemositometer digunakan untuk menghitung eritrosit, leukosit, dan trombosit. Alat ini terdiri atas kamar hitung, kaca penutup, dan pipet. Berikut penjelasan yang pertama, kamar hitung. Kamar hitung yang banyak digunakan adalah improv Neuber. Lalu kaca penutup. Kaca penutup dibuat benar-benar datar agar lebih tebal dari kaca objek. Pipet. Pipet yang digunakan adalah pipet Thoma untuk mengencerkan eritrosit. Terdiri atas pipa kapiler yang bergaris bagi dan membesar pada salah satu ujung membentuk bola. Di dalam bola terdapat sebutir kaca merah. Pipet Thoma untuk mengencerkan leukosit sama dengan pipet eritrosit. Namun, di dalam bola terdapat sebutir kaca putih. Lalu berikut ada gambar dari kamar hitung, kaca penutup, dan pipet. Kamar hitung berguna untuk menghitung jumlah sel-sel darah. Banyak ragam atau jenis kamar hitung. Di antaranya, 1. Kamar hitung Improv Neubauer, 2. Kamar hitung original Neubauer, 3. Kamar hitung Burger, 4. Kamar hitung Truck, 5. Kamar hitung Thoma. Dari macam-macam kamar hitung di atas, yang paling banyak dipakai adalah bilik hitung Improv Neubauer yang berukuran 3 mm kali 3 mm. Berikut cara menghitung kamar hitung Improv Neubauer. Luas seluruh bidang kamar hitung 3 mm kali 3 mm. Improv Bauer dibagi menjadi 9 kotak besar, 1 kali 1 mm persegi. A. Kotak besar. 1 kali 1 mm persegi dibagi menjadi 25 kotak. B. Kotak sedang. 1,5 kali setengah milimeter persegi dan dibagi menjadi 16 kotak kecil. C. Kotak kecil 1/20 kali 1/20 milimeter persegi, tinggi 1/10 milimeter. Berikut ada dokumentasinya. Berikut gambar-gambar bagian hemositometer dari sumber anonim 2001. Cara kerja. Secara singkat, metode penghitungan sel hemositometer melibatkan langkah-langkah berikut. 1. Bersihkan hemositometer dan kaca penutup dengan etanol. Pastikan etanol menguap sepenuhnya sehingga tidak mempengaruhi sel Anda. 2. Tempatkan kaca penutup di atas ruang hemositometer untuk menghentikan penguapan sampel Anda.
3. Masukkan 10 sampel yang telah diwarnai ke dalam salah satu atau kedua ruang hitung dengan mikropipet. Aksi kapiler memastikan distribusi suspensi yang merata di dalam ruangan. 4. Tempatkan hemositometer di bawah mikroskop. Sesuaikan fokus mikroskop hingga Anda dapat melihat sel dengan jelas. 5. Hitung sel menggunakan penghitungan lihat di bawah untuk detail tentang aturan penghitungan sel menggunakan hemositometer. Pantau jumlah total sel dan jumlah sel mati. Setelah selesai, bersihkan hemositometer dan kaca penutup dengan etanol. Aturan dan strategi yang digunakan untuk menghitung sel dengan hemositometer dapat berbeda-beda pada setiap orang dan setiap lab. Sebelum menghitung sel dalam kisi hemositometer, Anda harus memutuskan kotak mana yang akan dihitung dan aturan mana yang akan digunakan untuk menghindari penghitungan sel yang sama 2 kali. Konsisten dengan strategi yang dipilih sangat penting untuk menghasilkan hasil yang akurat dan dapat diandalkan. Jadi, pilihlah dengan hati-hati. Kamar hitung. Kamar hitung harus dalam keadaan bersih dan kering. Letakkan kaca penutup kamar hitung pada tempatnya. 3. Buang 3-4 tetes pertama pada pipet leukosit. 4. Isi kamar hitung dengan menyentuhkan ujung pipet ke pinggir kaca penutup sampai terlihat cairan menutup seluruh sisi sebelah dalam bilik. Yang terakhir, kamar hitung setelah diisi dibiarkan selama 3 menit menghitung jumlah leukosit. Lalu cara merawat. Kamar hitung. Bersihkanlah kamar hitung segera setelah dipakai. Ini sangat penting. Jika terdapat kotoran, walaupun bentuknya sangat kecil, ini sangat mengganggu kapilaritas dan dapat memberikan hasil yang jauh berbeda. Cucilah kamar hitung dan kaca penutupnya dengan air suling, kemudian keringkan dengan kain halus yang bersih. Hati-hati, jangan sampai menggores permukaan kamar hitung yang bergaris-garis. Tempat kaca penutup diletakkan. Kamar hitung yang Kamar hitung yang sering digunakan, terutama apabila untuk menghitung trombosit menggunakan metode Risaeker, akan kotor dan warna biru agak sulit dibersihkan. Sebaiknya direndam dalam deterjen atau dalam larutan natrium hipoklorit 5% semalam dan dicuci seperti biasa. Sebaiknya menggunakan deterjen khusus untuk laboratorium dan sewaktu pembilasan harus bersih agar tidak tertinggal bekas deterjen atau hipoklorit pada permukaan garis bagi. Kesimpulan. Hemositometer adalah perangkat standar yang digunakan untuk mengukur jumlah sel di sebagian besar laboratorium yang biasanya diotomatisasi untuk meningkatkan hasil. Kamar hitung merupakan salah satu alat yang digunakan pada metode manual, yaitu dengan menggunakan metode hemositometer. Kamar hitung atau bilik hitung adalah suatu ruangan dengan ukuran yang sangat kecil yang digunakan untuk menghitung jumlah sel darah dengan menggunakan sampel yang sangat sedikit. Volume tiap kamar hitung ini berbeda, tergantung jenis sel yang akan dihitung. Terima kasih. Berikut merupakan video yang kita ambil dari YouTube channel Bio Network untuk hemositometer. Ya, bisa. A hemocytometer is a device that is used for counting cells. It's a modified microscope slide
containing two identical wells or chambers into which a small volume of cell suspension is pipetted. We have already removed 100 microliters of our cell suspension and placed it in a microcentrifuge tube. Dilute the suspension by adding 100 microliters of Trypan Blue is a dye that helps us distinguish between living and dead cells. The dye passes through the membranes of dead cells, so they will appear blue under a microscope. Living cells exclude and will appear mostly clear. Load both chambers by pipetting the suspension under the cover slip. Now place the hemocytometer under the microscope. Each chamber is divided into a grid pattern consisting of 9 large squares. Each square has the same dimensions and contains 10 to the negative 4th power milliliters of suspension. The rules for counting cells sometimes differ from lab to lab. In our lab, we count cells in the 4 large corner squares in the first square. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So what about the cells that are touching the outside boundaries of the square? In our lab, we count the cells that touch the top and left boundaries, and we ignore the cells that touch the right and bottom boundaries. 9, 10. We need to count the number of both living and dead cells. Remember, the dead cells will appear blue. Occasionally, you will see artifacts, objects, or debris that appear blurry and don't have a well-defined shape. This is an example of an artifact. We won't include it in our count. Proper storage, cleaning, and handling of the hemocytometer will minimize the number of artifacts. There are 10 viable cells and 1 non-viable cell in the first square. Now, the top right square. There are 9 viable cells and no non-viable cells. Next, let's count the bottom right square. There are 11 viable cells and no non-viable cells. And now the bottom left square. There are 10 viable cells and 2 non-viable cells. And finally, let's count the cells in the center square. Sometimes cells will appear as clumps or small groups. It may be difficult to determine exactly how many cells are in a group. The method of counting clumps of cells differs from lab to lab, so be sure to follow the procedure in your lab. We will count this clump as 2 cells. There are 14 viable cells and no non-viable cells in the center square. The total number of viable or living cells from all 5 squares is 54. The total number of non-viable cells is 3. Now that we have counted our cells, there are several calculations we need to perform. First, let's calculate the percentage of viable cells. Here's the formula. 54 viable cells divided by 57, the total number of cells, gives us 0.947. Multiply by 100, and the percentage of viable cells is 94.7%. Next, let's determine the average number of cells per square. We counted 54 viable cells. We divide 54 by 5 because we counted in 5 squares. The average number of cells per square is 10.8 cells. Now let's calculate the dilution factor. The dilution equals the final volume divided by the volume of cells. Our final volume is 200 microliters because we started with 100 microliters of cells and added another 100 microliters of Trypan Blue. 200 divided by 100 is 2. Therefore, the dilution factor is 2. Next, we need to calculate the concentration of viable cells, the number of living cells per milliliter. Our average count per square is 10.8. The dilution factor is 2.
10.8 times 2 times 10 to the fourth power equals 216,000 cells per milliliter. We can write the concentration using scientific notation as 2.16 times 10 to the fifth power cells per milliliter. From our calculations, we now know the concentration of cells in our culture is 216,000 cells per milliliter, and approximately 94.7% are viable living cells. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan praktek melakukan pemeriksaan hitung jumlah eritrosit. Capaian pembelajaran, mahasiswa mampu melakukan bilik hitung improve Neubauer dan Douglas, selang penghisap, mikroskop, reagen sial larutan Hayem, darah vena dan antikoagulan ETA. Bilik hitung improve Neubauer. Bilik hitung improve Neubauer adalah sekeping gelas tabung cahaya yang memiliki ukuran 7,5 x 3 x 0,4 cm. Di dalamnya terdapat kotak-kotak yang memiliki kedalaman 0,1 mm. Pada bilik hitung ini, kotak yang luasnya 3 x 3 mm dibagi menjadi 9 kotak ukuran 1 x 1 mm. 4 buah kotak yang terdapat di pojok yang masing-masing ukurannya 1 x 1 mm terbagi menjadi 16 kotak sedang ukuran 1/4 x 1/4 mm. Dalam pemeriksaan hematologi, kotak ini dipakai untuk menghitung leukosit. Kotak yang di tengah terbagi menjadi 25 kotak sedang ukuran 1/5 x 1/5 mm, dan tiap kotak sedang tersebut dibagi dalam 16 kotak kecil ukuran 1/20 x 1/20 mm yang dalam pemeriksaan hematologi dipergunakan untuk menghitung eritrosit. Cara menghitung jumlah sel dalam bilik hitung. Untuk menghitung sel yang terdapat pada garis pembagi, hitung semua sel yang terdapat pada garis atas dan sebelah kiri garis rangkap. Sedangkan sel yang terdapat pada garis bawah dan sebelah kanan garis rangkap jangan dihitung. Hisap darah sampai tanda 0,5, bersihkan bagian luar pipet. Dengan pipet yang sama, hisaplah larutan Hayem sampai tanda 101, yaitu dengan pengenceran 1/200. Hati-hati jangan sampai terjadi gelembung udara. Lepaskan. Kocoklah selama 15-30 detik atau kurang lebih 80 kali. Jika tidak segera dihitung, letakkan pipet dalam posisi horizontal. Mengisi bilik hitung. Pastikan bilik hitung dan Douglas dalam keadaan bersih. Jangan lupa dibuang 3-4 tetes cairan sebelum dimasukkan ke dalam bilik hitung. Letakkan kamar hitung dalam keadaan horizontal, lalu basahi kedua tanggulnya dengan cairan. Letakkan Douglas di atasnya sampai menempel. Amati penyebaran eritrosit dengan lensa objektif 10 kali dan dihitung jumlah eritrosit pada lensa objektif 40 kali.
Hitung jumlah eritrosit pada 5 bidang sedang di tengah. Berikut adalah gambaran bilik hitung improve Neubauer di bawah mikroskop perbesaran lensa objektif 10 kali. Penghitungan dilakukan pada 5 bidang sedang di tengah. Berikut adalah gambaran bilik hitung improve Neubauer di bawah mikroskop perbesaran lensa objektif 40 kali. Ini adalah bidang sedang yang akan dihitung. Ini merupakan eritrosit pada perbesaran lensa objektif 40 kali. Baik, Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.